Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا يا نفس لا تقنتي من ذلتي عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والنور وتوبة النصوص وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله شيخنا مؤلف الكتاب الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي وصله وابراهيم. بسم الله شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي واسم الله محمد بن علي حبشي واسم الله الحبيب عبد الرحمن محمد بن علي حبشي واسم الله الحبيب علوي بن علي حبشي واسم الله الحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي الحبشي ووصلهم وابراهيم. بسم الله محمد بن علوي الحبشي ووصلهم وابراهيم. بسم الله شيخنا كي حجي عمير حمزة واسم الله شيخنا كي حمد رفاعي واسم الله كي حمد مغرب واسم الله كي حمد مشهور بسم الله كي يوسف محمد بسم الله كي عبد الحميد حسين ووصلهم وابراهيم. بسم الله الحبيب عبد الرحمن بن احمد سقاف بسم الله علي بن عبد الرحمن سقاف بسم الله والد عبد الرحمن سقاف ووصلهم وابراهيم. بسم الله عبد الله بن حسن عطاس بسم الله الحبيب حسين بن ابو بكر علي دروس بسم الله الحبيب حسن الحداد ووصلهم وابراهيم. بسم الله الحبيب احمد بن الحداد ووصلهم وابراهيم. ان الله يتغشاهم برحمه المغفره وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. سر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Hadirin para jamaah Majelis Tarzan Kota, juga bil khususnya sama-sama saya hormati Al-Mukarram Ustaz Yakub dan Ustaz Herman Felani dan juga segenap para jamaah dan para santri daripada Markazul dan santri dari Minhatul Ilahiyah datang ya. Ya mudah-mudahan sehat afiat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan jembatan segera jadi ya. Jembatan nggak bisa nyebrang tadi kita tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian syarah Simtud Durar yang mana kitab Maulid ini ya baru saja kemarin kita baca bersama-sama guru kita yang mulia Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Doakan beliau panjang umur, sehat afiat, angkat derajatnya kita sebagai para murid-muridnya, para muhibbinnya, para pecintanya. Mudah-mudahan mendapatkan barokat, mendapatkan naudharat, mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala biar dengan wasilah beliau. Mudah-mudahan Allah kasih sehat biar kita bisa terus mengikuti beliau dari majelis-majelisnya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas dan menjelaskan beberapa bait daripada pasal pertama. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Sampai situ kemarin. Kemudian ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh
ta'ala maha tinggi, majduhu keagungan Allah, wa 'azuma syanuh dan maha besar ya kedudukan Allah. Kenapa? Dijelaskan oleh Habib Ali, khalaqal khalqa li hikmah. Karena Allah menciptakan makhluk dengan penuh hikmah. Ya. Jadi satu hal yang diangkat sama Habib Ali, karena Allah menciptakan makhluk dengan hikmah. Ingat ya, yang namanya baik buruk, ya, itu kan persepsi kita, betul? Enak nggak enak, itu kacamata manusia. Adapun bagi Allah, apa yang Allah kasih sama kita hakikatnya baik. Walaupun di mata manusia ada takdir baik, ada takdir, ya, makanya kita kudu meyakini itu. Nah, adapun tadi, ya, yang dianggap manusia buruk bisa jadi baik. Apa yang dianggap manusia baik bisa jadi. Makanya Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali apa yang kau benci baik. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Barangkali apa yang kau benci, ya, apa yang kau cintai, ya, itu buruk. Itu. Nah, kenapa? Nah, jujur karena ada hikmah. Karena ada hikmah, ya. Saya punya teman cerita. Dia punya teman, ya, dinikahin sama ibunya. Yang namanya pernikahan, dinikahin enak gak? Ya, itu kayak zaman siapa tuh, Siti apa? Nurlela kalau salah ya. Siti Nurmazda. Coba bayangin, antum dinikahin sama perempuan yang bukan pilihan antum, kan nggak enak, bener gak? Setiap nafsu manusia pasti menginginkan mendapatkan apa yang dipengen. Tapi Allah punya hikmah. Nah, ini dia, Allah punya hikmah. Allah selain alim, Allah hakim. Apa alim? Maha mengetahui. Apa hakim? Maha mengetahui segala macam hikmah. Ya, nah ini, dinikahinlah tuh sama perempuan yang bukan, ya, kesenangannya, bukan perempuan yang diidam-idamkan sama dia. Ya. Senang nggak tuh dia? Nggak senang kan? Tapi kan tadi kata Allah, barangkali pada apa yang kau tidak sukai terdapat kebaikan. Benar. Setelah beberapa tahun nikah nggak punya keturunan, nggak punya anak. Akhirnya diceklah tuh suaminya, dicek istrinya, ternyata yang mandul suaminya. Karena ini perempuan pilihan ibunya, Allah meletakkan hikmah di situ. Si perempuan sabar ngurusin suaminya. Dia nggak ninggalin suaminya ketika tahu suaminya itu mandul. Bahkan semakin sayang sama suaminya. Karena bagaimanapun ini laki ganti istri tetap aja nggak punya anak. Karena yang mandul siapa? Suaminya. Akhirnya tuh baru sadar, ya Allah, mungkin ini kali hikmah. Kenapa Allah menjodohkan saya dengan jodoh yang dijodohkan oleh orang tua. Baru dia sadar, oh iya, ini ternyata rahasianya, itu yang namanya hikmah. Datangnya belakangan. Itu aturan Allah udah. Ya, kayak kemarin malam ya, saya pengen makan nasi goreng, mie goreng tuh. Raka tolong cari mie goreng di Berkat, ada 3 tuh Berkat. Namanya bulan Maulid kan. Belum ntar dari Tarkot nih, nambah 4 jadinya. Cari mie goreng, kagak ada. Di Berkat Atuk nggak ada. Nyarinya mie goreng soalnya. Yaudah dah, ya, ntar aja ngaji dulu, ngaji. Pas ngaji, selesai ngaji jam berapa? Jam 12 datang. Ada jamaah bawa bungkusan hitam. Ya, kayaknya saya pikir makanan, keripik gitu kan, biasanya orang kalau datang majelis kan. Setelah ngaji, Rapi tolong dibuka apa itu? Dibuka mie goreng. Ikhlas banget tuh. Coba kalau tadi saya suruh beli, ya kan? Ya nggak jadi wah gitu kan? Tapi saya sabar, tenang aja, ntar ada benar tuh. Ya, emang hikmah adanya belakangan itu. Nah, maka tadi ya saya ngobrol tuh di Merbabu kemarin.
ngejelasin masalah ilmu wirosah dengan dirosah. Ini ada kaitannya dengan hikmah. Ilmu terbagi dua, tulis. Yang pertama ilmu dirosah. Apa ilmu dirosah? Ilmu yang dipelajari. Ya, textbook, di kitab. Ya, ilmu yang dipelajari sama guru. Pokoknya textbook itu namanya ilmu diro. Ada lagi yang kedua ilmu wirosah namanya. Apa ilmu wirosah? Ilmu yang nggak pakai dipelajari, dia nggak ada di buku, tapi diwariskan oleh guru melalui ya akhlaknya atau ahwalnya. Ya, nah, jadi nggak semua ilmu itu di kitab, makanya orang beda antara didikan kitab sama didikan guru. Ya, saya pernah ketemu tuh ada seorang habib, masya Allah, alim luar biasa. Itu ngaji puluhan tahun sama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, puluhan tahun. Habib Ali Al-Jufri aja itu masih murid beliau. Itu beda ya. Ilmunya, penyampaiannya beda. Ibarat antum makan padang. Ya kan ada padang pagi sore, ada padang ceban ya. Kira-kira padang ceban rasanya sama nggak sama pagi sore? Beda. Dari harga juga beda. Nah, itu sama. Ketika antum mendapatkan seorang guru, yang guru itu belajar bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, itu ame orang yang baru baca kitab, baru dijelasin ame gurunya beda. Dan ketika beliau belajar dengan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau bukan hanya belajar kitab tapi belajar guru. Makanya ada seorang ulama ketika dia ngajarin muridnya, selesai ngaji kitab, dah tutup kitab ente. Sekarang ente ngaji aneh. Apa maksudnya? Yang dipelajari bukan kitabnya, tapi ahwalnya guru, keadaannya guru, sikapnya guru. Makanya saya kalau ame guru saya senang tuh belajar di luar majelis. Ya. Kalau di majelis kitabnya jelas, tapi bagaimana guru kita ngadepin masalah, bagaimana guru kita ngadepin tamu, itu yang perlu kita pelajari. Nah itu namanya ilmu wirosah. Ilmu apa? Wirosah. Termasuk ilmu wirosah. Kalau kita kedatangan tamu, ya. Itu kita kasih dua, air putih ame teh sama kopi. Kenapa? Karena kita bisa tahu ini tamu bagaimana keadaannya dari kopi sama air putih. Kalau tamu minum air putih berarti belum makan. Kalau tamu itu minumnya kopi berarti udah makan. Tuh, ya. Kenapa? Orang kalau udah makan minum kopi, tapi kalau belum makan nggak berani minum kopi, bener gak? Ente cari tuh ilmu di kitab nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena ilmunya wirosah, dapat dari guru. Bener gak? Kita kalau mau minum kopi berarti nggak belum makan. Minimal ngapain dulu? Makan nasi dulu baru minum. Tapi kalau udah makan berarti nggak minum kopi? Berani. Ya. Itu ilmunya nggak dari kitab, nggak ada. Sama kayak kita minum nih. Nah kita minum nih. Kopi apa teh nih? Kalau kopi saya nggak berani minum. Kenapa bang? Nggak berani minum? Iya paham nih. Nih contohnya kita minum nih. Ini kan gelas begini. Kenapa sih orang pakai tatakan begini? Sebenarnya tatakan ini bukan di sini. Yang benar begini. Kenapa begini? Karena jangan sampai minuman kita, minuman guru kemasukan tai cic. Cembang. Jadi kalau kita darah nih gini tuh paling bagus tuh. Aman. Ya. Makan sunnah kalau kita malam nih, kita pengen tidur apa? Tutupin semua wadah-wadah kita. Ya, bahkan ada salah seorang habib mengajarkan, jangankan tutupan begini. Untuk dapat sunnah, ente taruh lidi aja udah cukup. Biar dapat sunnah nutup wadah, pakai lidi cukup. Nah itu namanya ilmu ahwal. Di kitab ada gak? Nggak ada. Tapi kita dapat dari guru-guru kita. Bagaimana sunnah tuh? Tutup ini gini tuh. Ya. Ada lagi yang pakai tutupan dua kan ya? Pakai piring, pakai apa tuh? Nah kenapa sih orang dulu kok begini? Sebenarnya begini aja cukup, nggak perlu ini. Karena ini difungsikan. Kalau airnya panas diapain? Dituang, ditatakin sini, minum, ada nggak? Sama kayak hati itu kayak gelas. Ya, kalau kemasukan air panas di gelas, airnya tetap panas. Tapi kalau ente tuang ke piring, airnya
adem. Sama masalah juga sama. Masalah masuk ke dalam hati yang sempit, panas. Ditaruh di wadah yang luas, masalah adem. Tuh. Jadi kan hati kita kayak ini, apa aja yang masuk adem. Tuh, ya. Bini laporan, bang, gas habis, oh iya adem, tenang hati. Bang, minyak udah pengen habis, tenang hati. Bang, SPP anak belum bayaran, tenang hati, dilemparin piring. Hati kita tenang, bini nggak tenang kan gitu ya. Bagaimana biar bini tenang? Berangkat nyari duit. Karena kerjaan laki-laki itu jalan, betul ya. Makanya laki-laki bahasa Arabnya apa? Rojulun. Rojulun bahasa ya Arab. Kalau kaki apa kaki? Rijlun. Apa rijlun? Kaki. Artinya apa ya? Laki-laki kudu banyak jalan, jangan ngendon di rumah. Ngendon kerjaannya wadon, tahu? Ngendon kerjaannya apa wadon? Perempuan di rumah, jangan jalan-jalan. Laki kerjaannya ngapain? Jalan di rumah aja. Sampai bulukan tuh. Ya, kerjaan laki keluar nyari duit. Nggak bisa nyari duit, nyari maulid. Nah iyalah bener kan? Ya, cari itu yang ada berkasih. Tuh, al ibadah bagus tuh katanya. Kayaknya alumni kayaknya. Allah sallallahu Muhammad. Jadi, ya, hikmah itu apa? Hikmah itu di atasnya ilmu. Hikmah itu di atasnya. Kalau orang belajar dengan dirosah, maka yang didapat ilmu. Kalau orang belajar dengan wirosah, maka yang didapat adalah hikmah. Ya. Kita nih kalau belajar ilmu textbook, di textbook tuh nggak ngajarin detil. Ya. Contoh gimana cara kita menaklukkan bini. Ya. Kalau di kitab misalnya berakhlak yang mulia gitu kan dan sebagainya gitu. Ternyata dalam prakteknya ternyata simpel. Ya. Bagaimana naklukin bini? Kudu punya banyak duit. Bener gak? Iya. Mewujud fulus, semua mulus. Tidak ada fulus. Coba. Jadi kembali lagi tadi ya. Ulama itu nggak ngajarin ilmu sekedar ngajar doang, tapi banyak yang dicontohkan. Itu namanya wirosah. Ya. Itu namanya hikmah. Sehingga hikmah apa sih hikmah? Nih ada cakap nih. Ada yang mengatakan hiyal ilmu bihaqaiqil asya. Dia adalah ilmu tentang hakikat sesuatu. Alama hiya alaihi sesuai dengan realitanya. Wal amal bimuqtadahu dan mengamalkan sesuai dengan tuntutannya. Ada lagi yang menafsirkan apa makna hikmah. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan hikmah adalah mengenal ma'rifatu afdolil asya. Mengenal sesuatu yang paling afdol. Bi afdolil ulum dengan ilmu yang paling afdol. Ada lagi yang mengatakan hikmah apa? Melakukan sesuatu dengan cara yang paling tepat. Di waktu yang tepat. Dengan cara yang paling tepat. Tuh. Ya, saya pernah dengar salah satu tulisannya Bapak Prof. Quraisy Shihab itu. Beliau punya satu buku kalau nggak salah namanya Logika Agama. Itu beliau terjemahkan dari catatan beliau ngobrol dengan seorang alim besar wali min auliyaillah al-arif billah ya Syekh Abdul Halim Mahmud, salah satu rektor Al-Azhar di Mesir. Beliau punya guru di Mesir yang pengarang tafsir Al-Misbah, punya guru di Mesir namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Itu ngobrolan beliau ditulis sama beliau dalam bahasa Arab. Setelah ditulis jadi buku, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah beliau bertanya tuh tentang hikmah. Apa sih hikmah? Karena hikmah ini bukan sembarangan. Kita kalau dakwah, kalau pakai ilmu kelar, kita nggak bakal berhasil. Mungkin berhasil cuman nggak sempurna. Tapi kalau pakai hikmah, kita akan berhasil. Makanya kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan cara hikmah. Ya. Nih kalau pakai ilmu gini nih. Nih berdakwah pakai ilmu ya. Datang ke orang lagi mabuk. Ente mabuk mulu. Dosa tuh, haram tuh kata Allah. Belum. Itu namanya pakai apa tuh? Tapi kalau berdakwah pakai hikmah, apa tadi hikmah? Dijawab oleh Syekh Abdul Halim Mahmud adalah berdakwah dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dengan metode yang tepat. Itu hikmah. Jadi kalau ada orang mabuk,
Kita nggak usah ngusir dia mabuk, cukup ajak dia aja, jajanin, traktir, ajak makan. Mabuk gak dia kira-kira? Kan. Makanya antum ngajak teman antum ke jalan antum, main sama antum, yang mana kebiasaannya mabuk misalnya, antum ajak main dia untuk mengalihkan fokusnya, itu juga dakwah. Itulah dengan cara hikmah. Gitu. Orang biasa malam-malam mabok itu, ente ajak futsal, mabok gak dia? Kagak, minimal mungkin 3 jam, 4 jam dia gak mabok tuh. Bener gak? Habis itu mabok baru. Tapi minimal 4 jam ente sudah menyelamatkan dia untuk gak minum khamr. Seandainya ketika 4 jam dia gak mabok itu Allah cabut nyawanya, nah husnul khatimah kan? Ya, selamat ya. Itulah hikmah. Jadi hikmah itu di atasnya ilmu. Ya. Kalau kita punya rumah tangga, ngatur bini pakai ilmu, selesai. Main adu-aduan dalil gitu. Kata bini, yang tuh kata ustaz, yang namanya istri tugasnya cuma 2. Apa tugasnya 2? Ngelayanin suami sama jagain rumahnya suami. Nggak wajib tuh masak, nyuci, ngepel, nggak wajib. Kata siapa tuh? Istri. Karena pakai ilmu. Suami bilang, itu hukum salah, ustaz lu nggak bener. Kata ustaz gua, aduh dah. Lu di kitab apaan? Gua di kitab ini. Nah udah habis, nggak kelar. Tapi kalau kita pakai hikmah, yang ikut aku yuk, kemana? Ke Nyonya Keriting. Nah, ini 18 plus yang paham nih. Nyonya Keriting. Apa Nyonya Keriting? Toko emas ya, dari pasar Minggu. Beliin emas ya barang 1,5 juta dah. Pulang suruh ngepel, mau nggak? Suruh ngepel mau, masak mau, terbang mau kalau bisa. Yang terbangnya kayang mau deh. Ya Allah, itu namanya hikmah. Dakwah pada pakai hikmah. Dakwah langsung ngomong, anak-anak, ente pada malam-malam nongkrong begini nggak jelas, mau jadi apaan ente? Ayo ngaji. Lah mau nggak ngaji? Kagak. Sini ada spaghetti nih, mau nggak spaghetti? Oh, spaghetti. Orang jantan dikasih spaghetti, wah melintir. Khususnya itu. Biasa Indomie sukses kan? Yang makan nggak sukses. Anak dulu saya waktu ngaji sama Kerry Pak itu. Ya, di antara penyemangat yang bikin anak-anak demen ngaji itu malam ngaji makannya pasta. Waduh, orang Purul ngomongnya belum kenal sama pasta itu. Makaroni, tahu makaroni dikocok-kocok SD itu. Pasta ini. Wah apaan nih? Makan gorengan pakai mayones. Waduh, belum kenal nih sama mayones. Agak main ceret dulu nih gitu. Sehingga apa? Teman-teman yang temennya main nongkrong demen ngaji. Itu hikmah. Ya, ini buat para santri nanti antum pulang ke kampung dakwah, jangan pakai ilmu. Ayo ngaji baca kitab. Gak ada yang mau baca kitab. Mau kaya nggak? Ayo kita ziarah ke makam aulia tuh gitu. Ngajakin ziarah dulu keliling. Lihat bahasan dulu kan dakwahnya gimana? Nggak kayak ilmu, nggak hikmah. Ya, gitu. Karena tujuan kita itu bukan buat nyeramain orang, bukan. Tujuannya biar selamat. Ya. Ada orang suka minum khamr, suka judi. Kan kalau meninggal begitu nggak selamat kan? Gimana nih ente? Minimal seminggu sekali lu nggak main judi, lu nggak minum khamr. Ikut gue jalan-jalan kemana? Keluar Batang sono. Kan enak touring, kan naik motor. Sampai sono kita traktir makan lontong, ya kan? Tahu anget. Risol agak risol Ntar pulang nih, kan kali-kali dia pulang meninggal gitu. Itulah dakwah yang sebenarnya ngajak orang biar bener, bukan ngajak orang biar pinter. Kalau pinter lain lagi tuh babnya ulama dah tuh, gitu. Ya, nah, jadi kembali lagi tadi apa hikmah tadi ya? Hikmah itu di atasnya ilmu. Jadi kalau kita pengen hidup kita lancar, segala urusan lancar, pakai hikmah. Ya, makanya Allah ada Al-Alim, ada Al-Hakim. Ya. Allah ada Al-Alim yang maha mengetahui, ada Al-Hakim. Apa sih hakim? Bijaksana. Ya. Sering orang salah mengartikan yang namanya adil itu sama, bener gak?
Adil itu apa? Sama. Kalau saya kasih kitab misalnya nih, Zidan saya kasih Sapinah tipis, Ilyas saya kasih Ibnu Aqil 2 jilid tebel, harganya beda sama. Sapinah berapa? Goceng paling. Ibnu Aqil berapa? Pego paling. Ya. Itu adil gak? Adil gak? Adil gak? Adil. Adil itu nggak mesti sama. Ini pemahaman umumnya orang awam yang namanya adil harus sama. Ini yang bikin kita ini nggak pernah nerima takdir Allah. Ya. Karena kita merasa bahwasanya adil itu sama. Berarti Allah nggak adil. Pernah nggak bilang dengar orang begitu? Allah nggak adil banget sama gue. Temen gue kang mabok, sekolah cabut mulu, otip tiap hari. Terus mau otip. Masa udah lulus sekolah dia jadi orang gede, duitnya banyak. Gue dulu tiap malam ikut Nurul Mustafa ngaji jarah, gue sekarang gojek. Nah ini nih, Allah nggak adil banget nih. Nah, adil itu nggak mesti sama. Apa makna adil? Tulis adil itu proporsional. Apa itu proporsional? Dibagi sesuai dengan kebutuhan. Saya punya anak 5. Ya, salah satunya doain semoga jadi alim ulama yang soleh. Amin. Saya punya anak 5. Ya, rezekinya beda gak sama yang punya anak 1? Beda. Kita nih kalau punya anak 1 beliin mainan, 1 cukup. Nah kalau punya anak 5, 1 dibeliin, yang 1 lagi tantrum. Keluar khodamnya gitu, wah guling-guling di pasir, ancang-ancang sampah gitu. Beda rezeki orang yang anaknya 1 sama yang anaknya 5. Walaupun kita sama umurnya, sama kerjaannya, sama-sama guru ngajar, tapi kalau anaknya 5 beda sama yang 1. Itulah adil. Allah ngasih propor sesuai dengan Makanya kita nggak perlu iri sama nikmat yang Allah kasih sama orang lain. Ya. Kenapa? Allah sudah menetapkan masing-masing ada hikmahnya itu. Saat saya punya bini ngapa ya tiap malam ngomen mulu. Ya. Tiap malam marah-marah mulu. Saya pulang ngaji diperengutin. Aneh bilang beruntung ente. Ente pengen jadi wali jalur istri. Ya. Kenapa? Karena kalau bini ente ya soleha, taat, itu jadi Firaun ntar tuh. Bener gak? Firaun istrinya soleha gak ya Firaun? Siapa istrinya Firaun? Soleha, lakinya Firaun. Apa hikmahnya? Kita punya pasangan yang kadang-kadang suka ngambek, suka marah dan sebagainya, dilatih kesabaran kita. Hikmahnya mental kita kuat. Tapi kalau kita punya istri sabar, kita yang zolim sama dia. Ngaji sampai subuh, bini nggak dikabarin. Besok pagi tidur sampai siang, bini nggak dinafahin. Siangnya mancing sampai malam lagi, bini nggak dikasih tahu. Begitu bisa jadi kita masuk dah sinetron hidayah gitu kan. Orang mati kena joran gitu kan. Ya, ada saya punya teman, ibunya, masya Allah, bener-bener baik banget ibunya nih. Ya Allah nak, kamu gini-gini, baik banget emaknya, gitu. Ada lagi teman saya, emaknya galak masya Allah, militer emaknya, tahu? Ya, ketika nih yang teman saya emaknya baik banget, ya anaknya sering ngereok, ngereok. Ngamuk, banting bangku, banting pintu, pengen minta motor, banting pintu, gubrak, ya Satria F, gitu. Karena orang tuanya apa tuh? Baik. Yang punya orang tuanya galak banget, ya Allah, ahlaknya cakep banget. Kenapa? Didikan milih. Ya. Nah, itulah hikmah. Kita bersyukur alhamdulillah kalau hidup kita mungkin sekarang susah. Kenapa? Biasanya orang susah jadi orang besar. Lihat orang-orang besar deh. Dulunya tukang kayu. Jadi apa itu? Oh. Iya kan?
besok jualan kayu. Siapa tahu jadi presiden tuh. Khalaqal hikmah. Ya. Udah semua Allah atur tuh muka kita nih, muka kita. Ya. Mata di sini. Kenapa mata di sini? Kenapa nggak di sini? Ya. Kenapa mata di sini? Itu dah Allah atur tuh. Ada yang namanya apa nih? Jidat. Ada namanya apa nih? Alis. Ada namanya bulu. Kenapa alis di sini? Kalau ada keringat jatuh lewat dulu mana? Alis. Kalau nembus lewatin apa ya? Ada debu masuk kesaring ame bulu. Itu udah hikmah. Kenapa muka kita nggak di pantat sini taruh sini? Nah, ketutupan kan itu. Gelap amat nih. Kenapa hidung kita begini? Karena biar hujan gak mas. Nah kalau hidung kita ke atas gitu, hujan masuk dulu, banjir. Ngeri turun mesin. Udah cakep banget dah Allah ciptakan manusia dengan segala hikmahnya. Itu ya. Apalagi udah semua dah tuh ya. Itu Allah bikin segala sesuatu makhluknya dengan hikmahnya itu. Wa tawa 'alaiha ilma, dan Allah menyembunyikan atas hikmah tersebut ilmunya. Wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil kismah. Wa basata, dan Allah ya luaskan lahum bagi para makhluknya min faidil minnah, dari limpahan anugerah Allah. Ya. Jadi kita nih hadirin, itu Allah sudah kasih sama kita limpahan anugerah dan nikmat. Cuman kitanya kurang bersyukur. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian hitung nikmatnya Allah nggak bakal bisa kita gitu. Ya, nikmat Allah nggak bakal bisa kita gitu. Tapi herannya manusia masih ada aja yang kagak bersyukur. Kita nih duduk di sini ya Allah, walaupun mungkin agak anget-anget dikit ya, karena kipas ada di tengahan ini. Mungkin besok geser kali ke depan sini. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Ini bersyukur saya. Walaupun rada anget, keringat, rada bercucuran. Ini tanda badan sehat, betul. Orang kalau ngaji nggak keluar keringat, meriang hadirin. Orang kan kalau meriang ditungguin apa? Keringat kan? Ya, makanya sehat. Hitung-hitung latihan di padang mahsyar. Gitu. Ya. Nih kalau kita nih saya bisa keluar keringat ini udah nggak usah digedein, nggak usah. Apa? Iya kan saya bilang saya bersyukur. Kemarin pas acara haul panas gak tuh? Wah, Allahu Akbar. Tapi ternyata di balik panasnya kita ada orang dapat rezeki yang jualan payung. Bukan hujan doang yang butuh payung, panas juga butuh payung. Ada orang yang dapat rezeki tukang jualan es. Bener gak? Kan kita gerah nih, aus. Ya, pengen apa ya? Minum es. Berapa kemarin minum es ST? Waduh, so gentong kali kita minum ST dulu. Ya. Nah itu hikmahnya dah. Allah udah atur tuh. Dibikin panas biar tukang es laku. Dibikin dingin biar tukang bakso laku. Dibikin kipas biar ya laku. Makanya kembali lagi yang gak pantas kita bersyukur. Makanya Habib Ali memulai kita mulai dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Yang pertama, ya karena Allah menciptakan makhluk dengan hikmah. Yang kedua, Allah membentangkan basatolahum min faidil minnah, dari limpahan anugerah Allah. Kenapa bahasanya minnah? Kenapa bukan nikmah? Nah, apa bedanya nikmah, minnah sama nikmah? Kalau nikmah, ya nikmat itu adalah sesuatu pemberian yang mungkin kita bisa balas. Ya. Tapi kalau minnah itu anugerah Allah yang nggak mungkin bisa dibalas. Karena saking banyaknya. Namanya apa ya? Minnah. Majarat, apa yang berlaku berjalan fi aqdarihi, dalam ketetapannya, dalam kadarnya Allah, dalam takdirnya. Ingat, semua nikmat itu berjalan sesuai takdir. Ya. Makanya kadang ada orang nasab bagus, nasibnya kurang bagus. Ya. Nasab bagus, tapi nasib kurang bagus. Kenapa? Karena memang setiap nikmat itu berjalan sesuai takdir. Apa yang menjadi nikmat kita tidak akan bisa ditukar. Ya, kalau kata orang sono apa? Nikmat yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Kita nggak usah iri sama orang yang kaya, nggak usah.
Banyak orang senang tapi nggak tenang, betul. Orang yang korupsi senang nggak dia dapat duit banyak? Senang, tenang nggak? Enggak. Kita yang nggak punya duit senang nggak? Mungkin nggak senang, tapi minimal apa tuh? Tenang. Saking tenangnya diem, bininya diem, anaknya diem, diem semua. Senang, lapar. Di rumah sepi amat ini, lapar. Tenang. Makanya ya, nih dalam Islam kebanyakan nggak bagus, kurang banget nggak bagus juga. Hidup yang normal, hidup yang nikmat, yang tenang adalah yang sedang. Makanya Nabi minta sama Allah, ya Allah jadikan rezeki keluarga Nabi Muhammad kafafah, cukup. Makanya antum-antum kita semua yang hidup di bawah garis kemiskinan, nggak bisa makan, ya, berdoa dan minta sama Allah. Kenapa? Karena jujur, walaupun orang sesoleh-solehnya orang, kalau nggak makan nggak tenang. Apalagi anak yang udah nggak makan, kita sholat di masjid, anak nggak makan di rumah, teriak-teriak gitu, Pak, makan. Khusyuk nggak sholat kita? Maka jangan sampai salah kita punya pemahaman ya. Islam nggak mengajarkan orang buat miskin. Islam mengajarkan orang sederhana. Nggak mengajarkan buat kaya, nggak, sederhana. Kaya banget kagak, sampai kita lupa sama Allah. Miskin banget kagak, sampai kita kadang meninggalkan ajaran agama kita. Berapa banyak orang yang gara-gara ekonomi nggak sholat. Justru tenangnya kita ngaji malam hari ini kalau seandainya rezeki kita udah cukup. Ya, narik dari pagi sampai sore cukup kan 200.000 kan? Ya buat rokoknya dah 50.000, kopi 30.000, beli pulsa, paket habis, narik lagi. Intinya apa? Hidup yang paling sempurna tuh bukan yang lebih, bukan yang kurang, yang sedang. Khairul umur satu itu. Nah jadi kembali lagi tadi itu ya, minnah. Nah itu nikmat berjalan sesuai dengan kadarnya. Fi aqdarihil qismah. Ya. Fa arsala ilaihim. Nah maka ya, bukti bahwa Allah membentangkan nikmatnya buat makhluknya apa? Allah utus kepada mereka asyrafa khalqihi wa ajalla abidihi rahmah. Allah utus kepada manusia makhluk yang paling mulia, wa ajalla abidihi, dan hamba yang paling agung, rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang. Jadi kalau kita ditanya sama orang, rahmat apa yang paling besar? Rasul, nggak ada lagi. Antum dikasih nikmat, kekayaan, harta dan sebagainya, itu kecil. Yang paling besar pemberian Allah itu adalah diutusnya Nabi Muhammad. Dan Nabi tidak langsung diutus dari langit gitu turun jadi manusia, enggak. Nabi diutusnya dengan cara dilahirkan. Adanya maka kelahiran Nabi menjadi penting. Karena tanpa kelahiran Nabi nggak ada. Maka kita yang merayakan namanya Maulid. Kalau kelahiran Nabi nggak penting, nggak bakal disebutkan oleh Nabi, nggak bakal dipuasakan oleh Nabi, nggak bakal dirayakan oleh umat Nabi. Itu. Makanya maknanya Maulid itu adalah apa tuh? Cikal bakal rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya. Jadi bukti Allah sayang sama kita, Allah utus Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Buat siapa Nabi diutus? Ilaihim. Buat malaikat, buat jin, buat manusia, buat semua, hatal hayawanat wal jamadat, sampai makhluk hidup dan benda mati. Nabi diutus buat benda mati. Ya. Ini kan kita sekarang baru bermuamalah sama benda hidup, sama makhluk hidup. Nanti kalau kita udah tinggian dikit makomnya, nanti kita bermuamalahnya sama benda-benda mati. Makanya Nabi punya barang-barang, punya benda-benda, pasti Nabi kasih nama. Pedangnya, ya. Ada tuh Sayyidina Ali punya pedang yang di rumah tuh ya, namanya Zulfiqar. Kenapa? Ikutin Rasulullah. Kenapa kok dikasih nama bendanya? Karena memang setiap benda itu hakikatnya dia punya apa tuh? Punya kehidupan sendiri. Jangankan ya benda, Nabi Isa alaihissalam yang katanya bisa ngidupin orang mati, itu kalah sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad jangankan orang yang udah mati, benda yang dasarnya mati jadi hidup. Ya, dengan sebab Rasulullah. Batu ngucapin salam sama Nabi. Saya mau tanya, batu punya roh gak? Enggak. Bisa ngomong gak? Enggak. Tapi dengan berkat Nabi itu batu ngucapin salam sama Nabi.
Nah Nabi Isa ngidupin orang mati, tadinya hidup. Jadi hidup lagi, tadi hidup mati jadi hidup lagi. Itu hebat, tapi lebih hebat siapa itu? Nabi Muhammad. Jangankan yang hidup terus mati hidup lagi, ini yang emang kagak hidup. Makanya man kana Rasulullah fi qalbi. Siapa orang yang Rasul di hatinya. Kalau hatinya mati jadi apa? Ya, kita kan hati kita bersih nih, masih kecil kayak gini, hatinya bersih, gak kenal ame judi, gak kenal pinjol, gak kenal cabe-cabean nih, bersih hati. Bersih dulu hati kita bersih banget, polos tuh ya. Man gara-gara begaulnya salah, nongkrongnya salah, punya teman salah, lama-lama kotor, brok. Bagaimana ngidupinnya? Hadirkan Rasul di hati kita. Pengen makan, ingat Nabi. Nabi makannya pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa Allahumma barik. Itu kita sedang memupuk cinta kita sama Nabi. Lama-lama kalau Nabi udah di hatinya, udah. Yang tadinya mati jadi apa? Itu. Karena diantara mukjizatnya Rasul menghidupkan yang mati, yang nggak pernah hidup. Oh luar biasa ya. Maka ukir nama Nabi Muhammad di sini. Ya, ukir, nggak bakal orang kena azab orang yang di hatinya ada nama Nabi Muhammad. Nggak bakal orang kena siksa orang yang di hatinya ada nama Nabi Muhammad. Bukan disebut Muhammad, bukan begitu, bukan. Ya. Tapi apa? Amalkan sunnahnya. Simpel aja. Antum pakai cincin ya, cincin. Pakai cincin nggak? Masa nggak? Pakai cincin. Ya. Niatnya apa? Ittiba'un Nabi. Di mana makainya? Di kelingking atau jari apa ya? Manis, kanan ataupun kiri. Tengah bagaimana satu hukumnya? Tengah mubah, nggak ada pahalanya. Bagaimana telunjuk? Makruh. Bagaimana jempol? Makruh. Bagaimana kalau satu tangan dua jari? Dua cincin? Makruh. Menurut sebagian ulama. Ya. Kalau satu tangan bagusnya berapa ya? Satu. Cakep tuh kan gini, cakep kan? Jangan ini putih, kuning, merah. Itu kayak partai kumpul tuh. Sangat tuh kita pakai cincin. Itu ittiba Nabi. Makanya beda antara orang yang pakai cincin karena pengen keren-kerenan, ame orang pakai cincin karena sunnah, beda. Walaupun bentuknya sama. Mohon maaf nih, Anda bukan orang yang pakai cincin gede-gede, bukan? Kan ada tuh yang cincin gede banget ya. Komunitas pandan mania. Ya ada kan? Itu kalau orang salim biru sini biru. Udah mana salim kenceng banget. Makanya pakai cincin di sini kalau ada orang salim putar sini itu. Diputar. Jangan sampai pas disalim mau mentok ame batu. Batu kali lagi udah. Maka beda antara orang yang pakai cincin karena biar keren-kerenan sama yang ittiba, beda. Sama orang gondrong ya. Ada orang rambutnya panjang. Nabi Pak rambutnya panjang. Niatnya karena apa ya? Aneh biar kayak Jeffrey Nicole. Yang makannya jengkol. Buatako. Itu mah bukan ittiba Nabi. Nabi gondrong tapi nggak mulet. Nabi gondrong nggak mulet, enggak. Tahu nggak mulet? Muka lelet. Nabi panjang rambutnya, tapi niatkan itu. Ya, jadi kalau kita pengen mengukir nama Nabi di sini biar ini hidup, tadi amalkan ajaran Nabi semua tuh. Ya, gampang. Ya, yang kita pakai cincin, memang kita biasa pakai cincin. Pakai baju putih, ngikutin siapa nih? Nabi. Sunnahnya pakai baju putih itu. Kalau pakai baju hitam boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang pakai baju. Ya. Intinya ya kalau kita pengen betul-betul Nabi di hati kita, bukan sebut-sebut Muhammad bukan, tapi amalkan. Kalaupun pengen nyebut baca sholawat ya. Bisa sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ntar yang mati jadi hidup. Ya ntar dah kita mungkin akan merasakan perbedaan hati yang hidup sama yang mati. Ntar bisa nggak diukur? Nah, bisa nggak diukur? Hati kita hidup sama mati? Jawabannya bisa. Gimana cara mengukurnya? Ya, dengan
kecondongan hati kita. Ya kan Habib Umar mau datang nih. Apa yang kita sudah siapkan? Ane siapin ini saat ane pengen olahraga biar sehat, biar ntar bisa rally tuh Habib Umar. Di mana aja ada saya ikutin. Antum coba-coba ikutin Habib Umar. Pasti antum tipes. Ini wali bukan sembarang wali gitu. Ya aulia solihin badannya terjaga. Ini di luar normalnya orang. Habib Umar ini di luar normalnya orang ini. Orang normal sehari tidur berapa jam? 8 jam, belum nambah lagi nanti. lagi ngaji. Pas tidur 8 jam, nggak boleh ngaji tidur juga, emang itu tambahan namanya. Ini Habib Umar tidur sehari 2 jam, 3 jam. Kadang sejam. Orang mana yang sanggup? Ada orang ngikutin Habib Umar, ngikutin jadwal Habib Umar. Kayak sekarang di Jakarta, ngikutin sakit. Yang ngikutin tipes. Robi itu ya. Orang tatokan semua sini pekam tuh kan. Itu baru ngikutin Nabi. Belum ngikutin Habib Umar. Allah, itu pengakuan banyak orang begitu. Aneh ngikutin Habib. Allah, aneh gak sanggup. Aneh masih manusia. 2 jam, 3 jam. Itu pun 3 jam itu udah paling banyak itu. Ente bayangin, acara di Monas besok sampai acara 12 paling lama tuh acara. Pulang sampai hotel ngaji. Ayo rohat istirahat. Ngapain istirahat? Baca kitab. Baca kitab. Ada orang datang ke Habib gini-gini. Ngobrol Habib tuh udah capek. Tapi capeknya Habib ngaji duduk gini ngaji. Dengerin orang baca kitab, dengerin itu istirahatnya Habib. Sampai nih orang duduk ngobrol-ngobrol lama ada ajudannya diangkat orang itu. Umar orang berakhlak. Ya, enggak pengen nyakitin orang. Pokoknya ada orang mau marhaba, senyum aja lah. Orang ini nggak ngerti Umar capek. Dan minimal Umar bangun tuh jam 2 malam udah bangun. Bayangin coba tuh. Tidur jam 1, bangun jam 2 berapa jam? Terus ente ikut lagi kajian subuh kan? Subuh di Istiqlal sampai isyraq. Pagi di Sa'adah. Siang di Fakhriyah. Terus panjang tuh. Kapan tidur siangnya? Nggak ada. Malam begitu lagi di besok di Dodol. Besok ini mari ke Malaysia, ke Singapura. Bayangin coba. Ya. Nah jadi kalau seandainya kita mengukur nih hati kita, benar apa enggak, sehat apa enggak, bagaimana kita respon kita, sikap kita sama orang-orang yang baik kayak beliau. Kalau seandainya nauzubillah min dzalik ya, kita demen sama sosok artis gitu. Begitu luar biasanya, tapi sama ulama biasa aja, nah berarti lagi nggak benar. Maka saya lihat ada orang, masya Allah, maaf, secara ibadah kurang. Tapi kalau sama ulama ta'zim banget ini orang. Imannya ada di hati. Ya. Karena ciri orang baik adalah memuliakan orang baik. Tapi ciri orang nggak baik, biar kali ke masjid dulu, jidatnya hitam, 2 titik di sini. Tapi ame orang baik kurang baik itu. Ada yang nggak baik di hatinya. Gitu. Nah, itu jadi kemana ya hati kita? Kita tujukan ke orang baik apa orang yang nggak baik. Itulah iman kita. Itulah hati kita. Ya. Makanya Allah pandang adalah hati kita. Meskipun ada orang secara zahir maaf tatoan, minum-minuman, nongkrong nggak benar di Kemang dan sebagainya. Tapi di hati dia, ya Allah, saya nggak pengen mati begini ya Allah. Saya pengen ibadah kayak orang. Yang Allah lihat hatinya. Allah nggak peduli tatonya, Allah nggak peduli maksiatnya. Yang Allah lihat hatinya, dia pengen baik, gue jadiin baik. Sebelum meninggal tobat. Itu. Tapi ada orang baik mulu ngaji, mulu taklim, mulu, tapi di hatinya kapan-kapan pengen dah ikut ya pamilis gitu, joget nyawer gitu. Pengen juga aneh ikut ya maksiat, minum khamr. Tapi tampilannya zahirnya soleh. Tapi di hatinya pengen aneh korupsi. Kesal. Sebut nama ya. Nah ya gitu. Maka yang Allah tunjukkan di akhir-akhirnya adalah ujungnya itu. Api yang di hatinya. Ya, makanya kita jangan ngeremehin orang-orang yang maksiat. Bisa jadi dia pengen taat tapi lingkungannya, circle-nya nggak benar. Jadi menghalanginya dia untuk ibadah. Ya, ini jaga kita punya hati. Ya, karena hati adalah tempat Allah memandang kita.
Kalau yang di hati kita Nabi Muhammad, Allah nggak peduli betapa bejatnya kita. Tahu Nuaiman sahabat Nabi, tukang minum khamr tahu? Itu sampai dicambuk sama sahabat, dicambuk lagi, besok bukan tobat, minum khamr lagi, dicambuk lagi sama sahabat. Sampai kesel Sayyidina Umar, laknatullah alaika ya Nuaiman. Semoga Allah melaknat engkau ya wahai Nuaiman. Apa kata Rasul? La tal'anhu ya Umar. Umar itu jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Nuaiman meskipun tukang minum, dia di hatinya cinta sama Allah sama Rasulnya. Habis itu dinangis, ditobat, nggak minum lagi. Kenapa? Karena emang di hatinya cinta sama Allah sama Rasulnya. Cuman circle-nya orang tukang minum. Kan begitu, kadang kita susah ninggalin maksiat karena lingkungan kita emang udah pengen taklim ke Tarkot berangkat. Jalan kaki pakai sarung, temennya manggilin, "Bang, kurang atuh." Udah pengen jalan udah rapi banget, pakai minyak wangi silver mereknya. Karena temennya bilang, "Bang, kurang atuh." Ya Allah, belok. Hatinya nggak pengen belok, kaki belok diri. Bener kan? Bisa nggak begitu? Emang dia pengen baik, cuman belum terlaksana. Ya, tapi yang Allah lihat niatnya. Karena tadi pengen majelis, dicatat sama Allah pengen ke majelis. Walaupun belok, ya nggak, udah. Allah tulis dia pengen ke majelis gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Kalau kita pengen mendapatkan rahmat anugerah dari Allah, tulis nama Nabi Muhammad di hati kita. Insya Allah hati kita yang mati akan menjadi hati yang hidup. Li'annahu hayyun fi qulubina, karena baginda Rasul hidup di dalam hati kita. Mudah-mudahan berkah majelis ini, majelis salawat ini, majelis maulid ini, pembacaan maulid simpedoral ini, Allah hidupkan hati kita. Allah isi hati kita dengan nama Nabi Muhammad. Allah isi hari-hari kita dengan sunnah Nabi Muhammad. Allah jadikan kita pencinta Nabi Muhammad, orang-orang yang mencintai dzurriyyah Nabi Muhammad, orang-orang yang mencintai pewaris ilmu Nabi Muhammad. Allah wafatkan kita, bimbing kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah hadirkan Nabi Muhammad dalam kematian kita, di dalam kubur kita, di dalam padang mahsyar kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dunia dan akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.